gimana gitu. Nah, jadi kalian nyembahnya kemana sebenarnya gitu? Salah satu Kalau dalam peruntukan untuk kaum muda-mudi yang belum menikah, nggak bisa menggunakan gas, akan bisa kesurupan. Makanya kuncinya di sini iman. Kuncinya iman. Tuhan memakai perempuan untuk menjadi alat kemuliaannya. Itu sudah membuktikan Alkitab kita, kekristenan mendukung kesetaraan gender. Kembali lagi di Podcast KMBI Kebayoran. Bersama saya Kanya dan saya Timi. Nah, hari ini kita mau bahas topik yang lagi hot trending, yaitu mengenai Kristen progresif dan cara kita menginterpretasikan Alkitab. Bersama dengan narasumber kita yang super kece, Pak Pendeta Agus Pandrimo. Halo, selamat berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Apa kabarnya, Pak? Puji Tuhan, baik. Abang Nona. Betul, itu nggak kebalik ya, Ya. Abang dan Nona. Kebalik gitu dong, jangan. Nah, Yaudah. jadi Tim, Jadi kita langsung aja ke topiknya mungkin ya. Kita mau membahas tadi sudah dikatakan Kanya Pak tentang ke Kristen progresif. Mungkin saya akan berikan sebuah background dulu bahwa Kristen progresif ini adalah sebuah ajaran yang belakangan sedang naik ke permukaan, sedang viral dan diperbincangkan karena konten-konten dari seorang pendeta pemuda ya atau youth pastor yang aktif bermedia sosial, dan konten-kontennya ini cukup kontroversial dengan beberapa statement yang kalau bisa saya simpulkan ini adalah dia mengatakan bahwa Kristen bukan satu-satunya agama yang masuk ke dalam surga. Dia pernah membawakan sebuah jokes di mana saat itu malaikat sedang seperti tanda kutip mengabsen gitu orang-orang yang sedang masuk ke dalam pintu gerbang surga dan mengatakan, oh kalau muslim masuk ke ruangan 80, kalau Buddha masuk ke ruangan 56, tapi jangan berisik kalau lewat depan ruangan nomor 8 ya, karena ruangan nomor 8 itu orang Kristen, mereka kira mereka doang yang ada di sini. Konten-konten yang dia buat tuh kurang lebih seperti itu, Pak. Terus ada juga statement dia bahwa orang yang berbuat baik namun bukan beragama Kristen juga layak untuk masuk ke dalam surga. Mungkin dari situ dulu, dari Pak Pendeta Agus sendiri, tanggapannya bagaimana Pak dari pernyataan-pernyataan tadi? Baik, saya rasa pertanyaan yang baik ya, Bang Timi. Meskipun panjang gitu, saya mengolah otaknya gimana. Baik, yang pertama bahwa dia menyatakan bahwa apakah hanya bukan hanya kekristenan yang bisa masuk surga gitu ya, atau agama Kristen yang bisa masuk surga gitu ya. Dari saya sampaikan untuk kita semuanya bahwa memang tidak pernah ada ajaran Kristen yang mengatakan agama Kristen masuk surga. Di situ. Agama Kristen tidak pernah dijadikan ajaran kekristenan untuk masuk surga. Yang disampaikan di dalam agama Kristen yang kita yakini bahwa yang masuk surga adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, meskipun pada mulanya ketika Allah menawarkan keselamatan itu untuk semua orang. Oke? Yakin? Bisa dimengerti ya? bisa. Agama Kristen tidak menyelamatkan, tetapi agama Kristen mengajarkan bahwa hanya percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia, manusia dapat diselamatkan. Meskipun, saya kembali ulangi, di dalam Roma 5 ayat yang ke-8, Allah menawarkan keselamatan untuk semua orang. Sehingga di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan, orang-orang yang selamat itu adalah orang-orang yang percaya. Di sini, pegang di sini. Keselamatan Allah berikan kepada semua orang, tidak memandang agama, tetapi hanya orang yang merespon tawaran itu adalah orang yang percayalah yang masuk surga. Pahamnya sampai di sini ya? Atau mungkin lebih tepatnya, silakan kalau nanti adik-adik, bapak, ibu-ibu boleh membuka ayat-ayat yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih. Terus apa tadi pertanyaan selanjutnya? Mungkin ini sih Pak, kan dari pemahaman yang tadi bahwa
percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah kuncinya. Sebenarnya beliau ini juga menyampaikan hal yang cukup sama tapi sedikit berbeda gitu Pak, bahwa nggak apa-apa tetap dengan agama kamu yang lama aja, yang penting kamu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu tanggapan Pak Pendeta Agus gimana Pak? Oh, saya nggak bisa mengatakan itu betul ya, karena ini pendapat saya. Ingat, ini pendapat saya, apa yang saya pahami. Ada banyak orang mengatakan aku nggak perlu ke gereja, yang penting hatiku percaya. Betul ya, ada ya, banyak itu ya. Sehingga dia merasa bahwa nggak masalah, yang tahu kan Tuhan, tahu isi hatiku. Tapi kalau kita memperhatikan di dalam Roma, saya berusaha untuk kita membuka di dalam Roma. Di situ dikatakan kepada kita bahwa iman yang sejati itu di dalam Roma 10 ayat yang ke-9, saya akan menyampaikan beberapa ayat. Di dalam iman yang sejati demikian, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kunci. Percaya dalam hati tidak akan pernah muncul kalau kita tidak pernah mengakui bahwa saya percaya Yesus. Saya bilang begini, saya percaya Yesus tapi dalam hati. Bagaimana Tuhan juga percaya, orang percaya bahwa kita itu hanya menyampaikan dalam hati, tetapi juga perlu pengakuan dalam mulut. Betul ya? Artinya mulut, tindakan itu harus ada dalam kehidupan yang nyata. Dari sini sudah jelas. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, berarti itu harus diucapkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, otomatis orang yang percaya dulu dalam hati itu diungkapkan. Betul nggak? Diungkapkan. Maka di situ dikatakan kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya, diapakan? Dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Ini nggak bisa dipisahkan. Antara hati, mulut, atau iman kita dengan perbuatan kita nggak bisa dipisahkan. Itu artinya memang kebaikan tidak pernah membawa kita selamat. Tetapi ketika hati kita sudah percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka ada perbuatan, tindakan nyata yang muncul. Makanya di dalam kekristenan, kebaikan seseorang tidak akan membawa keselamatan, tetapi karena imanmu kamu diselamatkan, maka buah dari keselamatan adalah perbuatan baik. Paham sampai di sini? Paham ya? Jadi adik-adik sekalian, KMBI Gereja Baptis Kebayoran, apa yang saya sampaikan ini adalah apa yang disampaikan firman Tuhan. Jadi jangan pernah ragu, jangan memutarbalikkan firman Tuhan dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Gitu Bang Timi dan Mbak Kanya. Oke. Ada lagi nggak tadi? Dari pertanyaan itu. Cukup ya tadi ya? Cukup. Oh, cukup ya. Saya tegang loh Bang, ini benar-benar tegang ini loh. Iya. Kami juga tegang. Boleh minum kopi dulu? Boleh. Ini sudah disiapkan KMBI, ini PKK KMBI. Bapak Ibu saya minum dulu ya. Oke, melanjutkan yang tadi Pak. Berarti Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan dengan kekristenan yang memang orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ini gak bisa dipisah ya Pak? Kalau dari apa yang disampaikan firman Tuhan, ya enggak. Karena kekristenan itu kan lahir oleh karena apa? Ketika awal sejarah Kristen itu muncul di Antioquia, karena memang orang-orang yang tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu melihat para pengikut Kristus itu melakukan apa? Kehidupan yang baik, berdoa, memuji Tuhan. Makanya kalau begitu orang-orang itu yang celana itu saya kasih nama Kristen gitu loh. Karena mengikut Kristus. Nah, kalau sesuai dengan kembali ke firman Tuhan ini, dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku, berarti iman seseorang itu harus dibuktikan dengan tindakan yang seperti awal tadi. Kalau kamu atau saya, maaf ya ini kok kamu kayaknya karena anak muda ya, kamu saya mengaku Yesus itu satu-satunya Tuhan, nggak mungkin dong kita tidak Kristen, betul nggak? Betul ya. Kalau Kristen itu sama dengan agama lain, maaf saya tidak menyebutkan, Kristen sama dengan agama lain, ya
gimana coba? Iya. Mending saya juga boleh pindah agama dong. Gitu loh maksud saya. Karena hanya kekristenan yang sesungguhnya mengajarkan tentang Yesus satu-satunya Tuhan. Meskipun mengapa ada pandangan yang sekarang ini adalah Kristen progresif, yang cara memahami Alkitab itu berbeda, itu disebabkan karena apa? Karena cara hermeneutiknya, karena cara menafsirkan Alkitabnya. Makanya di situ ada langkah-langkah menafsir Alkitab supaya pesan ilahi atau pesan pembaca ketika mendapat ilham Roh Kudus, kita dapat mengerti sebenar-benarnya. Jadi cara menafsirnya yang salah. Nah, berangkat dari situ pendeta, akhirnya timbul pertanyaan nih. Boleh nggak sih kita menginterpretasikan Alkitab dengan pemahaman kita sendiri? Karena melihat kasus dari si Kristen progresif ini, yang menganut aliran ini tuh sepertinya menginterpretasikan dan memahami Alkitab tuh dengan pemahaman sendiri. Sehingga akhirnya penafsiran akan Alkitab itu bisa berubah-berubah. Misalnya 5 tahun sebelumnya baca ayat ini, dapetnya begini. 5 tahun kemudian baca ini berubah lagi. Sehingga akhirnya kesannya kebenaran Alkitab tuh nggak absolut, jadi relatif. Bahkan mereka pun bisa saja mengatakan bahwa terjadi kontradiksi di dalam Alkitab itu sendiri. Contohnya antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Bagaimana kita menanggapi itu juga? Baik kita orang baptis mempercayai bahwa setiap orang yang percaya itu adalah imamat yang rajani. Kita orang baptis. Artinya tidak ada penghalang untuk kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Termasuk ingat, bagaimana kita belajar firman Tuhan tidak dibatasi hanya untuk pendeta, hanya untuk diakon, hanya untuk lulusan STT, bukan. Kita boleh belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, bahkan menafsirkan firman Tuhan boleh. Tetapi ingat, apakah kita menafsirkan benar atau tidak, sesuai dengan pimpinan Roh Kudus atau kehendak kita sendiri, itu yang perlu kita pertanyakan. Karena apa? Mari kita membuka satu kebenaran firman Tuhan. Saya berusaha untuk kita membuka ayat-ayat firman Tuhan. Di situ dikatakan di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-20 ya. Saya ingin mengajak kita boleh membuka 2 Petrus pertama ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ingat, tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Maka dari itu, setiap kita orang percaya yang mau mengerti isi Alkitab setelah kita membaca, harus mengerti tahapan-tahapan menafsirkan Alkitab. Atau di dalam bahasa teologi yaitu ilmu hermeneutika. Ilmu hermeneutika itu adalah kekang kehendak kita untuk memasukkan ide kita, akal kita untuk sama seperti Alkitab. Itu namanya eisegesis. Tetapi yang benar di dalam menafsirkan Alkitab atau hermeneutiknya, perhatikan, kita harus mengeluarkan apa yang ditulis di dalam Alkitab. Dikeluarkan, gali, keluarkan. Jangan kita memasukkan ke ini. Sehingga kenapa? Kalau kita tidak mengeluarkan Alkitab dan kita memasukkan kita, akhirnya muncullah penafsiran-penafsiran yang relatif. Kalau dalam situasi saya pikiran tenang, hati saya tenang, senang, artinya bisa sesuai kehendak kita. Tetapi kalau pikiran kita lagi nggak senang, membuka ini, membaca ini, bisa saja ini Alkitab ini apa isinya, nggak jelas. Betul. Makanya perlu exegesis, bukan eisegesis. Mengeluarkan. Dan ketika kita mengeluarkan ada tiga tahapan. Yang pertama, jangan berusaha memasukkan apa yang di pikiran kita untuk disesuaikan Alkitab. Oke? Yang kedua, kenali latar belakang penulis. Budaya. Mengapa Allah meminta orang itu menulis teks itu pada waktu itu? Oke? Baru yang berikutnya, kita tarik kepada masa sekarang.
berarti ini pesan Alkitab untuk saya apa? Meskipun Alkitab itu ditulis pada waktu lampau. Sehingga ketika kita sudah membawa di dalam diri kita, ketika kita mengajar, misalkan kita menyampaikan apa yang kita mau berdasarkan Alkitab ini untuk orang yang mendengar. Jadi tidak relatif. Oke. Berarti Alkitab itu absolut. 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 Jangan sampai nanti kita yang aduh nggak sesuai nih sama kehendak kita, Alkitab yang salah gitu ya Ya. Pak berarti ya. Oke, mantap. Jadi yang salah itu cara kita menafsir, Oke. tetapi yang disalahkan Alkitab. Jadi ya, Betul. jangan seperti itu. Jangan sampai gitu ya Pak Iya. berarti. Makanya perlu belajar berkali-kali. Oke. Membaca firman Tuhan, perlu kita renungkan, perlu buku tafsir. Makanya kalau ada orang bilang, aku nggak perlu buku tafsir, bagaimana kita bisa memahami Alkitab? Sementara kita itu ingin mengetahui penulis Alkitab pada masa lampau dan siapa yang akan dikirim surat ini atau yang menerima pesan ini, bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak mencari hal-hal itu? Saya belum tahu K-nya seperti apa. Oke, otomatis saya ingin tahu K-nya sepenuhnya dengan cara saya apa? Mungkin bertanya ke Ibu Peggy, oke, bertanya kepada temannya, bertanya kepada siapapun, dan sebaliknya gitu. Gitu ya, kira-kira ini secara sederhana, maaf ini bukan kuliah, tapi ini adalah jawaban untuk pertanyaan ini. Amin. Oke, berarti kesimpulannya memang Alkitab ini nggak boleh kita salahin ya guys, karena memang Alkitab itu absolut. Tuh, kurang lebih seperti itu tadi. Oke, mungkin melanjutkan dari pendapat yang tadi, mau nanya lagi Pak Pendeta. Soalnya sebenarnya ada juga topik yang dibawa oleh Pak Pastor ini, Youth Pastor ini gitu, bahwa tentang bertato nih Pak. Jadi biasanya kan konteksnya adalah biasanya kalau misalkan kita ngomongin soal tato nih Pak, biasanya kan yang kita bawa ayatnya adalah tubuhmu adalah bait Allah, jadi jangan dirusak dan lain sebagainya seperti itu ya. Namun yang saya lihat cukup unik adalah dia membawa ayat yang berbeda gitu dari biasanya, yakni Imamat 19 ayat 28 tentang janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati dan janganlah meraja tanda-tanda pada kulitmu, akulah Tuhan. Dia berkata bahwa konteks ini adalah pada saat itu orang yang menorehkan tanda pada badannya itu adalah penyembah berhala, dan kalau ditarik ke sekarang berarti sebenarnya nggak apa-apa gitu, dan kalau mau melakukan seperti itu, mau bertato ya it's fine gitu, tinggal menunggu izin dari orang tua dan sebenarnya diri sendiri damai sejahtera atau enggak. Nah kalau mengambil dari sisi pandang itu ya Pak, jadi biasanya ayat yang kita pakai yang ini, tapi tiba-tiba yang dia gunakan adalah yang lain untuk mengafirmasi tindakan yang dia lakukan gitu. Jadi kalau dari Pak Pendeta sendiri tanggapannya gimana Pak? Masalah tato ya tadi ya. Di Alkitab tidak secara terang dituliskan jangan bertato. Tidak tersurat. Oke. Tetapi tersirat seperti di dalam Imamat 19 tadi ya. Ayat 28. Di situ raja. Betul ya tadi ya? Betul, Pak. Raja. Semalam saya itu ke tukang pijit dan saya itu dibekam. Itu kalau saya kembalikan ke ayat ini, kira-kira itu termasuk nggak ya? Dibekam gitu loh, tusuk-tusuk gitu loh. Yeah. Betul ya? Yeah. Nah, apakah sekarang kalau misalkan saya menggunakannya ayat ini, berarti nggak boleh? Sebenarnya itu kembali kepada tujuan, berguna atau tidak, bukan untuk sesuatu yang akhirnya menggunakan ayat untuk membela diri sehingga bebas untuk melakukan kan gitu. Betul ya? Betul Pak. Kalau orang bertato terus kondisinya belum percaya, mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau bisa ya sebagai orang percaya ya, kalau ada tato nggak ya. Jangan sampai ketika sudah percaya ada tato. Tetapi kalau sudah bertato karena memang dulu lahir dari Kristen nggak ngerti, ya lebih baik jangan bertato. Karena kan memang nggak ngerti, nggak pernah mendengar ajaran. Tetapi juga berarti bukan terus kita melegalkan tato. Asalkan memang harus berguna, bermanfaat atau tidak.
seperti tadi ya. Saya nggak akan mau dibekam kalau itu nggak ada manfaatnya. Tapi bagi saya tato juga nggak ada manfaatnya, menurut saya. Tetapi beda dengan orang yang seni, ya. Menurut dia berguna kok gitu loh. Dan ketika dia menato itu mungkin juga konteksnya bukan karena dia ingin menyembah berhala, nggak juga. Tetapi kalau ada orang berkata janganlah, jangan, itu mama atau papa, saya rasa begini, itu sudah menjadi batu sandungan ya. Artinya mending nggak usah. Saya kembalikan. Memang di dalam firman Tuhan memang tidak memperbolehkan. Oke? Di dalam PL imamat tadi, di dalam perjanjian baru yang berguna semua boleh, betul ya? Tapi apakah berguna atau tidak, itu dirimu sendiri. Oke? Makan, kita tidak mengenal ini haram dan halal, betul ya? B2, siapa yang doyan B2? Saya. Saya doyan. Boleh nggak makan? Boleh. Kalau doyan. Satu. Yang kedua, kalau sudah tahu punya penyakit kolesterol misalnya, membuka ayat itu, semua boleh dimakan. Tapi kalau kita tahu tubuh kita nggak sehat, harusnya jangan dong. Gitu loh. Yang tahu bisa mengukur diri kita sendiri. Tapi saran saya ya, jangan ditato. Yang sudah ya nggak apa-apa. Yang penting saudara mengakui bahwa itu nggak baik, imanmu yang menyelamatkan. Tapi jangan mencoba-coba ya, seperti yang dikatakan si Mister tadi ya. Jangan begitu. Saya rasa itu yang bisa saya jawab, Mas Timi, Mbak Kanya. Nggak bisa panjang lebar, nggak masalah ya. Kalau Pak. Berarti teman-teman sebenarnya kalau tadi kita ambil kesimpulannya gitu ya Pak. Sebenarnya segala sesuatu itu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ada lanjutannya guys. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Mungkin teman-teman udah familiar banget sama ayat ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 24. Jadi sekiranya teman-teman ingin melakukan sebuah tindakan, janganlah itu akhirnya menjauhkan diri teman-teman semua, buat kita juga ya ini ya, dari Tuhan, dan terlebih lagi jangan sampai jadi batu sandungan buat orang lain. Betul ya Pak? Siap. Nah pendeta, kalau gitu kembali lagi nih Pak, mau bawa si kasus Kristen progresif tadi yang sudah sebenarnya di awal sudah disebut ya oleh Timi tadi mengenai keselamatan. Kayak tadi referensi ayatnya kan dari Yohanes 3 ayat 16, Roma 10 ayat 9 sampai 10, yang sebenarnya keselamatan itu diperoleh oleh orang-orang yang memang sungguh-sungguh percaya kepadanya gitu kan, sesuai ayat yang tadi disebutkan. Tapi kok oleh aliran ini dibuat menjadi relatif gitu, karena tadi balik lagi tafsiran itu sendiri. Nah, cara yang benar dalam memahami firman Tuhan sehingga outputnya itu nggak menyesatkan gitu gimana Pak? Berarti? Ya tadi yang di awal saya sampaikan ya, kita perlu mengenal dunia pada zaman Alkitab itu ditulis, dan kita bawa ke dalam dunia sekarang ini, sehingga ketika kita sudah memahami, kita baru keluar sehingga pesan dari dulu untuk sekarang, dan kita ketika menyampaikan tetap sama. Meskipun orang itu mau menerimanya dengan cara sudut pandang yang apa, itu bukan urusan kita. Apakah ada yang menerima, ada yang tidak. Ketika saya khotbah itu ya, dalam waktu 30 menit kan, ada orang yang bisa menerima dari sudut pandang yang A, B, C, atau bahkan tidak mau menerima. Kan gitu. Betul. Tetapi ketika saya ingin menafsirkan Alkitab harus dengan cara yang demikian. Yang penting outputnya sama dengan pesan Alkitab. Masalah hasilnya itu saya nggak memikirkan. Apakah menjawab ya kira-kira? Menjawab. Berarti kembali lagi tadi di awal juga mungkin poin yang penting itu belajarnya dengan bimbingan Roh Kudus itu tadi ya Pak. Tuh. Makanya jangan pernah meremehkan bagaimana orang menyampaikan firman Tuhan. Dan kalau memang Anda diminta untuk menyampaikan firman Tuhan, belajar sungguh-sungguh, cari kebenarannya, jangan langsung cari buku tafsiran, itu bahaya nanti. Bahaya, tetapi berusaha untuk mengeksegesi sendiri. Makanya nggak mudah, tetapi kadangkala kita tuh cuma begitu ya, padahal tuh menggodoknya, menggalinya tuh sangat sulit. Begitu ya.
Apa mau masuk STT kok pertanyaan begitu? Nggak apa, ini supaya buat teman-teman yang lain juga belajar. Ya, itu. Oke, mungkin Bapak kita lanjut aja berarti ya Pak. Boleh. Ke selanjutnya tentang kita balik lagi ke tentang kekristenan progresif ini. Jadi sebenarnya bagaimana kita sebagai anak muda dalam menanggapinya dalam hal memahami dan menafsirkan firman Tuhan gitu Pak. Mungkin apa aja batasan-batasannya yang kita harus gitu Pak. Saya nggak punya trik atau langkah atau strategi khusus ya sebenarnya. Mau anak muda, mau orang tua, yang jelas satu, yakin bahwa Alkitab itu benar. Satu. Kalau Alkitab itu benar, maka tidak ada sumber lainnya. Tidak ada wahyu lainnya. Karena Alkitab ini adalah wahyu ilahi. Makanya kalau ada orang berkata, hari ini saya mendapat bisikan Roh Kudus, saya mendapatkan pewahyuan untuk bicara kepada kamu. Oh, nggak bisa. Kalau kita mengatakan Alkitab ini adalah absolut loh ya. Nah, tetapi ada orang-orang yang lebih tertarik dengan omongan demikian. Tuhan berbicara pada hari ini. Bahkan di mimbar misalnya, saya kemarin menyiapkan khotbah ini, ternyata Tuhan berbicara di saat ini. Nggak mungkin. Di dalam Petrus tadi kan juga dikatakan, di dalam 2 Petrus tadi, pasal yang pertama, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ayat 21 ingat. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Makanya kalau kita ingin menafsirkan Alkitab, tidak pernah membaca, tidak pernah merenungkan, tidak pernah kita itu bersekutu, gimana coba kita mau berkata ini pimpinan Roh Kudus? Betul nggak? Ikut sekolah minggu, ikut KMBI, rajin ke gereja. Itu bukan jaminan sih, tetapi itu adalah cara-cara yang membuat kita tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Oke. Gitu ya, Oke. Mas Timi ya. Mantap banget ya tim jawabannya. Ngena langsung gitu. Nah, langsung emang kita diingetin untuk tetap ikut sekolah minggu. Betul. Ikut PA. Betul. Oke. Wah, udah lumayan lama ya kita membahas topik ini. Terlalu seru. Udah sampai ngebul ini. Iya, betul banget. Oke teman-teman, untuk menutup mungkin aku mau mengutip sebuah ayat dari Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi teman-teman, kita harus tetap berhati-hati dalam menafsirkan Alkitab, namun jangan berhenti belajar untuk terus mempelajari firman Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Terlebih lagi teman-teman, jangan merasa juga kita sudah tahu semuanya. Enggak guys, Tuhan belum bukain semuanya. Mendingan terlebih dari itu, kita malah bertanya dan merenungkan secara pribadi. Apakah kita sudah setia membaca dan merenungkan Alkitab dengan pimpinan Roh Kudus? Apakah kita sudah membangun relasi dengan Tuhan lewat berdoa? Atau tadi yang seperti Pendeta Agus bilang, ikutin persekutuan, KMBI, pendalaman Alkitab, sekolah minggu, kebaktian hari Minggu, dan bertumbuh menjadi berkat bagi sesama. Hal-hal inilah malah teman-teman yang seharusnya menjadi bagian yang kita kerjakan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan. Hingga akhirnya, ini teman-teman, Tuhan akan perlengkapi kita dengan cara yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan ya, bukan kehendak kita sendiri, sehingga iman kita terus bertumbuh di arah yang benar di dalam Tuhan. Oke, mungkin buat benar-benar penutupnya, aku mau terus ngingetin teman-teman untuk yang apalagi yang tertarik atas topik-topik seperti ini, kita terus ikut persekutuan KMBI Kebayoran. Dan ikutin terus podcast KMBI Kebayoran. Sekian dari kami, semoga teman-teman semua yang menyaksikan video ini terberkati. Dan Jangan lupa juga ya, Pendeta Agus yang sudah menjadi narasumber yang kece kita hari ini. Tepuk tangan dulu kali ya teman-teman ya. Sekali lagi jangan lupa teman-teman, and see you next time.